Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Mesari dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 2 Hibrid Institut Pangeran Darmakusuma, Indramayu, Jawa Barat. Video ini dibuat karena saya ingin memenuhi tugas saya dari mata kuliah Manajemen Perkantoran yang diampu oleh Ibu Latifatur Rahma, SHMM. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Langsung saja daftar isinya, yaitu pembahasan yang pertama tentang pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, membahas tentang dasar pemberlakuan. Yang ketiga, membahas tentang tujuan program keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, membahas tentang penyebab kecelakaan kerja. Yang kelima, membahas tentang usaha mencapai keselamatan kerja. Dan yang terakhir, membahas tentang masalah kesehatan karyawan. Langsung saja latar belakangnya, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Keselamatan dan keamanan kerja mempunyai banyak pengaruh terhadap faktor kecelakaan. Karyawan harus mematuhi standar K3 agar tidak menjadikan hal-hal yang negatif bagi diri karyawan. Terjadinya kecelakaan banyak dikarenakan oleh penyakit yang diderita karyawan tanpa sepengetahuan pengawas. Seharusnya pengawasan terhadap kondisi fisik diterapkan saat memasuki ruang kerja agar mendeteksi secara dini kesehatan pekerja saat akan memulai pekerjaannya. Keselamatan dan kesehatan kerja perlu diperhatikan dalam lingkungan kerja karena kesehatan merupakan keadaan atau situasi sehat seseorang baik jasmani maupun rohani. Sedangkan keselamatan kerja adalah suatu keadaan di mana para pekerja terjamin keselamatan pada saat bekerja, baik itu dalam menggunakan mesin, pesawat, alat kerja, proses pengolahan juga, tempat kerja, dan lingkungannya juga terjamin. Langsung ya ke bab 2, ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah perlindungan karyawan dari luka-luka yang disebabkan oleh kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan. Resiko keselamatan merupakan aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, ketakutan aliran listrik, terpotong, luka memar, keseleo, patah tulang, kerugian alat tubuh, penglihatan ataupun pendengaran. Sedangkan pengertian dari kesehatan kerja menurut Mondi adalah kebebasan dari kekerasan fisik. Resiko kesehatan merupakan faktor-faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan. Lingkungan yang dapat membuat stres, emosi, ataupun gangguan fisik. Pembahasan selanjutnya yaitu dasar pemberlakuan. Pemerintah memberikan jaminan kepada karyawan dengan menyusun Undang-Undang tentang Kecelakaan tahun 1947 nomor 33 yang dinyatakan berlaku pada tanggal 6 Januari 1951. Kemudian disusul dengan peraturan pemerintah tentang pernyataan berlakunya peraturan kecelakaan tahun 1947, peraturan pemerintah No. 2 tahun 1948 yang merupakan bukti tentang disadarinya arti penting keselamatan kerja di dalam perusahaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 menyatakan bahwa sudah sewajarnya apabila tenaga kerja juga berperan aktif dan ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan program pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan keluarganya dengan baik. Jadi, bukan hanya perusahaan aja yang bertanggung jawab dalam masalah ini,
tetapi para karyawan juga harus ikut berperan aktif dalam hal ini agar dapat tercapainya kesejahteraan bersama. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal ketiga ayat 1, syarat keselamatan kerja yang juga menjadi tujuan pemerintah membuat aturan K3 adalah yang pertama mencegah dan mengurangi kecelakaan, yang kedua mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran, yang ketiga yaitu mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Yang keempat, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. Kelima, memberi pertolongan pada kecelakaan. Yang keenam, memberi alat-alat pelindungan diri pada para pekerja. Yang ketujuh, mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara, dan getaran. Yang kedelapan, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi, dan penularan. Yang kesembilan, itu memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. Yang 10, menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik. Yang 11, menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup. Yang 12, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Yang selanjutnya itu memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya. Yang selanjutnya yaitu mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, atau barang. Selanjutnya mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. Selanjutnya itu mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan, dan penyimpanan barang. Nah, selanjutnya itu mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Dan yang terakhir itu menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tujuan program keselamatan dan kesehatan kerja. Program keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk memberikan iklim yang kondusif bagi para pekerja untuk berprestasi. Setiap kejadian baik, kecelakaan, dan penyakit kerja yang ringan maupun fatal harus dipertanggungjawabkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, beberapa nih tujuan program keselamatan kesehatan kerja adalah yang pertama, mencegah kerugian fisik dan finansial baik dari pihak karyawan dan perusahaan. Yang kedua itu mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan. Yang ketiga yaitu menghemat biaya premi asuransi. Yang keempat yaitu ataupun yang terakhir menghindari tuntutan hukum dan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kepada karyawannya. Pembahasan berikutnya yaitu penyebab kecelakaan kerja. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja yaitu keadaan tempat lingkungan kerja. Nah, contohnya seperti penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya kurang diperhitungkan keamanannya. Lalu ruang kerja yang terlalu padat dan sesak. Yang ketiga itu pembuangan kotor dan limbah yang tidak pada tempatnya. Dan dalam pengaturan udaranya, contohnya seperti pergantian udara di ruang kerja yang tidak baik, atau ruang kerja yang kotor, berdebu, atau berbau yang gak enak lah gitu. Selanjutnya itu suhu udara yang tidak dikondisikan pengaturannya. Dan faktor penyebab yang selanjutnya pengaturan dalam penerangan. Contohnya seperti pengaturan dan penggunaan sumber cahaya yang tidak tepat. Nah, dalam ruang kerja yang kurang cahaya atau remang-remang ya. Nah, itu juga
penyebab dari dalam pengaturan penerangannya. Sekarang dalam pemakaian peralatan kerja, contohnya seperti pengamanan peralatan kerja yang sudah usang atau rusak, atau penggunaan mesin, alat elektronik tanpa pengaman yang baik. Nah, itu contoh dari penyebab pemakaian peralatan kerja. Nah, pembahasan yang selanjutnya itu usaha mencapai keselamatan kerja. Nah, usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai keselamatan kerja dan menghindari dari kecelakaan kerja yaitu analisis bahaya pekerjaan atau bisa disebut job hazard analysis. Nah, job hazard analysis adalah suatu proses untuk mempelajari dan menganalisa suatu jenis pekerjaan, kemudian membagi pekerjaan tersebut ke dalam langkah-langkah menghilangkan bahaya yang mungkin terjadi. Nah, dalam melakukan job hazard analysis ini ada beberapa langkah nih yang perlu dilakukan. Di antaranya itu yang pertama melibatkan karyawan. Nah, hal ini tuh sangat penting untuk melibatkan karyawan dalam proses job hazard analysis ini. Mereka memiliki pemahaman yang unik atas pekerjaannya, dan hal tersebut merupakan informasi yang tak ternilai untuk menemukan suatu bahaya. Yang selanjutnya yang perlu diketahui itu mengulas sejarah kecelakaan sebelumnya. Nah, mengulas dengan karyawan mengenai sejarah kecelakaan dan cedera yang pernah terjadi serta kerugian yang ditimbulkan bersifat penting. Nah, hal ini merupakan indikator utama dalam menganalisis bahaya yang mungkin akan terjadi di lingkungan kerja. Nah, inilah langkah-langkah dari job hazard analysis. Yang selanjutnya usaha mencapai keselamatan dan menghindari kecelakaan kerja, yaitu risk management. Nah, risk management ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian atau kehilangan waktu, produktivitas, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan program keselamatan dan penanganan hukum. Yang selanjutnya itu safety engineer. Nah, yang safety engineer ini memberikan pelatihan, memberdayakan supervisor atau manajer agar mampu mengantisipasi atau melihat adanya situasi yang kurang aman dan menghilangkannya. Yang selanjutnya yaitu ergonomika. Nah, ergonomika adalah suatu studi mengenai hubungan antara manusia dengan pekerjaannya yang meliputi tugas-tugas yang harus dikerjakan, alat-alat dan perkakas yang digunakan, serta lingkungan kerjanya. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat outline langkah-langkah suatu pekerjaan. Nah, tujuan dari hal ini adalah agar karyawan mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengerjakan suatu pekerjaan, sehingga kecelakaan kerja dapat diminimalisir. Nah, pembahasan selanjutnya itu tentang masalah kesehatan karyawan. Nah, ada beberapa kasus yang menjadi masalah kesehatan bagi para karyawan. Adalah yang pertama kecanduan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Nah, akibat dari beban kerja yang terlalu berat,
para karyawan terkadang menggunakan bantuan dari obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghilangkan stres yang mereka rasakan. Untuk mencegah hal ini, perusahaan dapat melakukan pemeriksaan rutin kepada karyawan tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan perusahaan tidak memberikan berkompromi dengan hal-hal yang merusak dan penurunan kinerja, misalnya absen, tidak rapi, kurang koordinasi, dan psikomotor berkurang. Nah, kasus selanjutnya yaitu stres ya. Stres adalah suatu reaksi ganjil dari tubuh terhadap tekanan yang diberikan kepada tubuh tersebut. Banyak sekali yang menjadi penyebab stres, namun beberapa diantaranya yaitu faktor organisasional seperti budaya perusahaan, pekerjaan itu sendiri, dan kondisi kerja. Penyebab stres selanjutnya yaitu faktor organisasional seperti masalah keluarga dan masalah finansial. Itu adalah penyebab stres ya. Dan selanjutnya dari kasus masalah kesehatan yang ketiga yaitu burnout. Nah, burnout ini ialah kondisi terperas, habis, dan kehilangan energi psikis maupun fisik. Nah, biasanya hal itu disebabkan oleh situasi kerja yang tidak mendukung atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan. Nah, burnout mengakibatkan kelelahan emosional dan penurunan motivasi kerja pada pekerja. Biasanya dialami dalam bentuk kelelahan fisik, mental, dan emosional yang intens, seperti beban psikologis berpindah ke tampilan fisik, misalnya mudah pusing, tidak dapat berkonsentrasi, gampang sakit. Nah, dan biasanya bersifat kumulatif. Selanjutnya bab 3 yaitu kesimpulan. Setelah apa yang sudah saya sampaikan, maka dapat diambil kesimpulannya bahwa kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu usaha dan upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari resiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Jadi, kesehatan dan keselamatan kerja tidak selalu berkaitan dengan masalah fisik pekerja, tetapi juga mental, psikologis, dan emosional. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu unsur yang penting dalam ketenaga kerjaan. Oleh karena itulah sangat banyak berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mengatur masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, dan itulah kesimpulan dari yang sudah saya sampaikan. Nah, sebelum ditutup, kalian bisa bertanya di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, udah gitu bisa di like dulu dan di subscribe, baru boleh komentar di bawah ini. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Karena mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan karena saya masih tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.